Oke, baik, kita akan membuat tutorial cara membuat akun atau cara registrasi akun SNPNB. Jadi registrasi akun SNPNB itu gap year dan bukan gap year sama saja sih. Intinya sama saja. Yang membedakan itu jadwalnya, pembuatan akunnya itu berbeda, beda penutupannya. Oke, kita masuk langsung saja, kita klik daftar. Ini di portal SNPNB ya. Jadi kita daftar. Ini simak baik-baik supaya Anda tidak gagal dalam membuat atau mendaftar. Oke. Jadi kita klik daftar akun siswa, jangan daftar akun sekolah ya, karena kita akan daftar akun siswa. Masukkan NISN yang ada di buku rapor, NPSN dan tanggal lahirmu yang cocok, jangan sampai salah, karena kalau salah ini tidak akan bisa masuk. Atau NISN atau tanggal lahir yang Anda masukkan itu tidak sesuai dengan data yang terdata di data Kemendikbud, maka itu akan salah. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya tanyakan ke sekolah, sebenarnya tanggal lahirmu yang terdata di sekolah itu seperti apa. Karena kadang banyak kejadian data yang dipegang siswa di kartu keluarga sama data yang terdata di sekolah itu berbeda. Oke, sampai di situ paham kan? Oke, jadi setelah dimasukkan NISN, NPSN, tanggal lahir, klik selanjutnya. Jadi data ini saya sensor ya, karena ini tidak boleh ditampilkan data pribadi ya. Jadi kita sensor. Klik selanjutnya. Oke, jadi di sini ini kita akan ditampilkan NISN, NPSN, nama, asal sekolah, nama sekolah ya, tanggal lahir. Jadi pastikan ini sudah benar, baru dilanjutkan. Periksa kebenaran data diri, kemudian masukkan email aktif. Setelah melakukan registrasi, Anda akan menerima email konfirmasi untuk melakukan pengaktifan akun. Periksa email konfirmasi di inbox atau spam. Pastikan email Anda tertulis dengan benar. Jadi kalau email yang Anda tulis salah, maka nanti tidak akan masuk inboxnya dari pihak SNPNB. Jadi saya masukkan dulu emailnya ya. Oke, jadi sini kan masukkan email, selanjutnya konfirmasi email. Ini maksudnya kita masukkan email yang sama dengan di atas. Langkah selanjutnya kita centang, saya menyatakan bahwa data di laman ini adalah benar data milik saya. Selanjutnya silakan klik daftar. Oke, jadi akan muncul keterangan seperti ini jika berhasil mendaftar. Pembuatan akun SNPNB dengan nama nama Anda ya, dan email Anda itu telah berhasil. Silakan membuka inbox atau spam untuk melakukan aktivasi. Oke, jadi kita buka email, masuk ke email. Kemudian silakan klik emailnya, ini sudah masuk emailnya ya. Emailnya pastikan penyimpanan email Anda tidak penuh ya. Anda bisa lihat di sini sudah hampir penuh. Kalau ini penuh 15 GB penuh di sini, maka emailnya nanti tidak akan bisa masuk. Jadi pastikan dulu sebelum menggunakan email itu, pastikan bahwa penyimpanan emailnya tidak penuh, karena nanti emailnya tidak akan masuk. Oke, buka. Selanjutnya klik aktivasi. Klik aktivasi. Oke, di sini kita akan memasukkan sandi ya. Untuk ketentuan sandinya itu minimal terdiri dari 8 karakter, mengandung minimal 1 huruf kecil, mengandung minimal 1 huruf kapital, mengandung minimal 1 digit angka. Oke, jadi saya isi kata sandi dulu. Oke, jadi kita masukkan kata sandi. Selanjutnya konfirmasi kata sandi. Jangan sampai salah ya, ini jangan sampai salah sandinya, karena kalau salah masuk sandi nanti kalian tidak akan bisa login. Untuk informasi tambahan bahwa sandi yang dimasukkan di sini bukan sandi email ya, atau tidak harus sama dengan sandi email. Anda bisa membuat sandi lain. Oke, jangan paksakan untuk sama dengan sandi email, karena kemungkinan sandi email Anda tidak mengandung huruf kecil, tidak mengandung huruf kapital, dan tidak mengandung
satu digit angka. Jadi silakan buat sandi baru di sini. Oke, selanjutnya silakan klik aktivasi. Oke, jadi kalau sudah seperti ini berarti ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita langsung login atau ke portal sama saja, atau mau tulis lagi di Google. Oke, jadi kita langsung login atau mau ke portal itu sama saja. Kita langsung login saja ya. Masukkan email yang sudah didaftarkan tadi dan kata sandinya, lalu klik masuk. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau sudah masuk, tampilannya seperti ini. Untuk perhatian untuk ini ya, ini kan sudah diklik tadi, sudah digunakan. Jadi ketika diklik lagi maka dia akan token tidak valid. Jadi ini tidak masalah karena memang sudah digunakan. Jadi dia tidak akan valid. Kemungkinan tidak valid itu jika dia sudah lebih dari 1 kali 24 jam atau sudah digunakan, sudah pernah diklik. Jadi maka dia tidak akan bisa digunakan lagi. Oke, jadi setelah itu langkah selanjutnya kita akan melakukan verifikasi data siswa dan sekolah. Klik, jangan dulu daftar SNBP ya karena belum waktunya. Oke, jadi langkah selanjutnya Anda memastikan data Anda di bawah ini sudah benar. Oke, pastikan ini data sudah benar. Bagaimana? Ini kan data-data ini kan tidak bisa diedit. Ini tidak bisa diedit. Oke. Jadi kalau ada masalah, ini tidak bisa diedit di sini ya. Ini bisa diedit di sekolah untuk yang belum lulus. Untuk gap year bisa lakukan verval lulusan. Ingat ya, verval lulusan. Oke, saya turun ke bawah lagi. Oke, yang kosong ini diisi ya seperti agama. Kita langsung isi saja. Alamat domisilinya kalau sudah sesuai tidak perlu diubah, kalau belum sesuai silakan diubah. RT RW-nya ini diisi 0 saja, kalau tidak ada RT RW-nya diisi 0. Saya akan coba isi 0 saja apakah bisa atau tidak karena di sini tidak ada RT RW-nya. Oke, saya turun ke bawah lagi. Oke, yang akan diisi itu adalah penghasilan, ada nomor HP dan penghasilan ayah atau penghasilan ibu. Seumpamanya penghasilannya 1 sampai 5. Selanjutnya kalau ibu tidak berpenghasilan, istri tidak berpenghasilan. Tanggungan ayah seumpamanya tanggungannya 4 orang. Mungkin anaknya 3 orang atau 4 orang. Ingat di situ ada catatan bahwa jumlah tanggungan tidak termasuk suami dan istri. Jadi seumpamanya ayahnya bekerja berarti istrinya itu tidak masuk di tanggungan. Langkah selanjutnya kita klik selanjutnya. Oke, ini unggah foto. Jadi ini ketentuan foto. Jadi fotonya ukurannya 4x6 dengan resolusi minimal 200 pixel kali 300 pixel atau di atas 250 dpi dengan rasio aspek 2:3. Oke, formatnya JPG, berarti kalau JPG atau JPG ya, tidak bisa PNG ya. Minimal 40 KB. Ukuran maksimal file fotonya 100 KB. Orientasi fotonya vertikal atau portrait. Posisi badan tegak, sejajar menghadap kamera. Kualitas foto harus tajam dan fokus. Tidak ada bagian kepala yang terpotong atau wajah yang ditutupi oleh ornamen. Oke, jadi tidak boleh pakai topi ya. Kalau pakai jilbab bisa. Kepala terletak di tengah secara horizontal. Oke, klik di sini. Oke, maka akan mengarahkan ke ke file. Cari filemu tersimpan di mana. Ini contohnya, ini saya open. Oke, selanjutnya unggah. Biasanya kalau ukurannya tidak cocok dia akan katanya ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil. Oke, sebenarnya ini tidak harus pas ya, tidak harus pas di sini, di garis-garis ini. Yang penting wajahmu tidak terpotong. Oke, yang penting wajahmu tidak terpotong. Kalau sudah seperti ini silakan klik
crop. Bagaimana kalau ada putih-putihnya? Biasanya pertanyaannya, ini ada putih-putihnya, ada frame di sini, itu tidak masalah. Ini tidak masalah. Klik, simpan. Kalau sudah dianggap sesuai, silakan klik simpan. Oke, permanen. Ini ada pengumuman di sini ya. Permanen akun SNPNB bagi siswa pendaftar SNBP maupun SNBT akan ditutup 27 Maret 2025. Oke, konfirmasi akhir dan simpan permanen. Pastikan dengan seksama data Anda. Pastikan isian data sudah benar. Jika masih terdapat kesalahan, lakukan perbaikan terlebih dahulu. Pilih tombol simpan permanen jika sudah yakin. Jadi kalau sudah oke datanya, silahkan klik simpan permanen. Klik simpan permanennya di bawah ya. Kita turun ke bawah. Ini penghasilan ayah dan ibunya, dia tidak muncul ya. Dia tidak muncul. Ini juga bermasalah. Jadi nanti kalau masih seperti ini, perbaiki dulu, jangan dulu dibenarkan atau jangan disimpan permanen. Kalau sumpahnya sudah waktunya simpan permanen, silakan dicentang. Tapi di sini keterangannya simpan permanen baru bisa dilakukan mulai 1 Februari. Jadi nanti 1 Februari baru bisa dilakukan. Kalau sudah simpan permanen ini tidak bisa diubah lagi. Ingat 1 Februari, jadi jangan tanya lagi, saya tidak bisa melakukan simpan permanen karena memang belum waktunya. Oke, jadi sekian informasi dari kami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.